Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 18 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari nubuat Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, Aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu,
orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa yang dikehendaki Allah. Hampir setiap hari, setiap orang beriman selalu berdoa. Di era digital ini, seringkali kita temukan doa-doa yang disebarkan di media sosial. Penginjil Lukas pun menampilkan Yesus yang selalu berdoa kepada Bapanya. Bahkan, karena Yesus sering berdoa, para murid pun meminta Yesus untuk mengajarkan doa kepada mereka. Tetapi pertanyaan yang muncul bagi kita adalah, apakah doa kita sudah benar menurut kehendak Allah? Saudaraku terkasih, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yakni seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Cara dan isi doa mereka pun berbeda. Orang Farisi berdiri dan berdoa seraya mengucap syukur dan memuji dirinya. Dia mengucap syukur karena tidak seperti orang lain, yakni bukan perampok, bukan orang lalim dan pezina, serta bukan pemungut cukai. Dia memuji dirinya sebagai yang taat hukum, berpuasa 2 kali seminggu, dan memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Orang seperti ini menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Mereka berpikir bahwa mereka benar karena usaha mereka sendiri dan tidak memerlukan kasih karunia Allah. Sebaliknya, pemungut cukai berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, dan memukul-mukul dirinya seraya memohon ampun, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai ini betul-betul menyadari dosa dan kesalahannya, dan dengan sikap pertobatan yang sejati, ia berpaling dari dosa kepada Allah untuk memperoleh pengampunan dan rahmat. Berdoa menunjukkan cara kita berserah diri kepada Allah. Kita mengucap syukur karena rahmat dan kasih karunia Allah yang mendahului usaha kita. Tanpa campur tangan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak perlu seperti orang Farisi itu yang memuji dirinya sendiri karena usahanya sendiri. Kita memerlukan rahmat yang menyempurnakan usaha kita. Kerahiman Allah yang begitu besar memungkinkan kita untuk kembali kepadanya dan mengantar kita untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Semoga kita semakin menyadari kelemahan manusiawi kita, seraya memohon rahmat Allah, mengubah hidup kita bagi kemuliaan Allah. Semoga demikian. Amin.